Selamat pagi anak-anak, kembali kita belajar. Di hari ini kita belajar tentang perubahan cuaca di pembelajaran keempat. Simak dan ikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Cuaca begitu mendung, angin bertiup cukup kencang, udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka membawa payung, siap sedia jika nanti hujan turun. Mereka juga membawa artikel koran, artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikel masing-masing. Apa isi artikel berita yang kalian dapatkan? Ini artikel pertama yang kami temukan kemarin. Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan. Artikel kedua tentang banyaknya pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca. Apakah ada kata atau istilah khusus dari artikel berita kalian itu? Kami akan berdiskusi dulu untuk menemukannya. Setelah itu, ceritakan kepada kami istilah atau kata khusus yang kalian temukan ya. Pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Kondisi cuaca ternyata memiliki pengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. 1. Udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas, angin berembus dengan lembut, kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat, tidur pun menjadi tidak nyaman. 2. Hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi, salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin. Alergi pun dapat bertambah parah. Ketiga, hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru. Kicau burung-burung pun terdengar. Suara ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien. Diambil dari harian Republika Kediri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Akibatnya orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Ada dua penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah. Caranya dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih. Selain itu, dianjurkan agar warga banyak berolahraga. Edo, Beni, dan Udin telah selesai membaca kedua artikel berita tentang perubahan cuaca. Mereka lalu berdiskusi untuk menemukan kata atau istilah khusus dari kedua artikel tersebut. Menurut saya, istilah khusus dalam artikel pertama adalah cuaca hujan. Bagaimana menurutmu Edo dan Beni?
Ya Udin, saya setuju. Sekarang kita cari di artikel kedua. Menurut saya adalah perubahan cuaca tidak menentu. Tidak hanya itu, masih ada kata atau istilah khusus yang terdapat pada artikel 1 dan 2. Nah, dapatkah kamu menemukan kata atau istilah khusus seperti Edo dan teman-teman? Ayo kembali disimak bacaan artikel keduanya dan carilah kata khusus yang ada dalam bacaan tersebut. Tak terasa waktu istirahat pun tiba. Udin dan teman-teman hendak bermain di halaman sekolah. Namun hujan turun rintik-rintik. Mereka lalu kembali ke dalam kelas agar nanti tidak kehujanan. Mereka duduk di lantai dan berdiskusi kegiatan apa yang cocok dimainkan di dalam kelas. Udin dan teman-teman memilih beristirahat di kelas saat cuaca hujan. Udin dan teman-teman bersama-sama mendorong meja dan kursi ke pinggir, bersisian dengan dinding. Kini mereka dapat beristirahat dan bermain di ruang kelas yang lebih lapang. Saya lebih suka bermain kelereng. Bagaimana dengan kalian, Dayu, Siti, dan Lani? Kami lebih suka bermain lompat tali. Bagaimana kalau kita bermain tapak gunung? Kita dapat menggambar area tapak gunung dengan kapur. Setelah bermain, kita bersihkan. Saya lebih suka membaca buku. Mereka menghargai pilihan bermain teman-temannya. Selama istirahat, mereka bermain dengan riang gembira. Waktu istirahat telah usai, saatnya merapikan kembali mainan yang telah digunakan. Udin dan teman-teman membersihkan bekas kapur permainan tapak gunung, merapikan tali, buku, dan kelereng. Meja dan kursi ditarik kembali ke posisi semula. Kelas pun kembali rapi dan bersih. Aktivitas Udin dan teman-teman saat istirahat tadi beragam, namun mereka tetap bersatu untuk merapikan kelas kembali seperti semula. Apakah kalian pernah memiliki pengalaman yang sama dengan Udin dan teman-temannya? Mengapa bersatu dalam keberagaman itu penting? Nah, ayo anak-anak kita berdiskusi dan ceritakan pengalaman kalian. Demikian tadi anak-anak pembelajaran hari ini. Kita bisa belajar tentang kebersamaan, tentang bekerja sama dan gotong royong. Lakukanlah dan praktekkanlah kegiatan tersebut dimanapun anak-anak berada. Tetap belajar, tetap semangat, rajin membaca, dan jaga kesehatan. Sampai jumpa.